Ya, sudah Bu, sudah direkam. Kita bisa mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun pisan nih kepada Bapak dan Ibu orang tua yang mungkin ini ya siang-siang ini ngantuk mungkin ya. Tapi masih bersemangat ya untuk menghadiri undangan kami dari sekolah gitu untuk kita berbincang-bincang tentang sekolah ya, karena bagaimana juga namanya sekolah yang berkualitas itu membutuhkan kerjasama ya Bapak Ibu ya, tidak hanya dari sekolah, tidak hanya dari kami di sekolah, juga kami membutuhkan Bapak dan Ibu guru yang akan tentu mensupport kegiatan di sekolah kami ini ya. Tujuannya sama untuk kemajuan dan perkembangan anak-anak kita semua. Gitu. Mungkin saya tidak akan berlama-lama ya Bu Tari ya, karena waktunya juga mungkin nanti terbatas nih. Silakan Bu Tari, Mangga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri acara temu orang tua pertama bersama saya, Kepsek baru. Saya akan langsung memulai sesi ini. Insya Allah kita akan membagi dalam 3 sesi ya. Pertama sesi presentasi dulu dari saya, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Terakhir kita akan masuk ke breakout room untuk membentuk kelas ya, koordinator kelas. Harapannya sih 1 koordinator, kemudian ada timnya ya 2 orang. Lalu nanti akan kalau terbentuk 3 orang per kelas, dari 9 orang ini kami harapkan ada 1 yang bisa membantu saya menjadi ketua PUMG. Nah, memang dalam hampir semua dokumen akreditasi ya yang terkait dengan kolaborasi antara orang tua dan orang tua dan sekolah, bahkan mulai dari kurikulum ya, itu tuh membutuhkan kehadiran, kontribusi, bahkan tanda tangan ya dalam pengesahan dokumen-dokumen yang diselenggarakan oleh sekolah untuk kurikulumnya. Kurikulum sampai ke banyak hal ya yang kita harapkan mendapatkan kontribusi gitu dari orang tua. Demikian pentingnya peranan Bapak Ibu ya dalam pengembangan kualitas pendidikan, dan itu juga sudah dijamin gitu oleh negara. Baik, saya ingin memaparkan, insya Allah mungkin ini agak panjang ya, boleh kalau mau ada titiknya, mau ada minumannya gitu biar lebih santai Bapak Ibu tentang sekolah kita. Izin saya share screen. Kita akan mulai dari visi misi sekolah. Ya, agendanya dulu ya. Oke, jadi selamat datang Bapak Ibu di SMP Alkoser Lab School, temu orang tua tahun ajaran 2024-2025. Ini adalah agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti tentang visi misi dan tujuan sekolah, lalu seperti apa standar kompetensi lulusan yang ingin kita hasilkan, apa saja syarat kenaikan kelas atau kelulusan, bagaimana struktur kurikulum, bagaimana struktur penilaian, apa saja agenda belajar anak-anak kita dari pagi sampai sore, kemudian apa saja pembiasaan sekolah yang kami lakukan, kemudian apa saja yang menjadi kegiatan kekhasan sekolah, eskul kita apa saja, bagaimana treatment sekolah terhadap perlombaan, penguatan pelaksanaan tata tertib sekolah, serta kalender akademik. Ini adalah visi kita yang terbaru. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke sekolah, kami sudah print out visi misi, tapi mengalami perubahan-perubahan setelah mendapatkan masukan dari para pengawas sekolah, dari Diknas, kemudian kami konsulkan kepada pembina yayasan, dan inilah yang menjadi visi sekolah Alkoser Lab School, SMP, SMA, maupun nanti kalau kita punya PAUD, SD, dan seterusnya. Yaitu terwujudnya peserta didik yang mampu berbakti kepada Ibu Pertiwi melalui karya nyata yang berdasar kepada keterampilan.
Kemudian dari visi ini kami turunkan menjadi 4 aspek, yaitu sistem kurikulum, guru, iklim pembelajaran, serta peserta didiknya. Tentang sistem kurikulumnya, kita ingin mengembangkan sistem kurikulum pendidikan yang berbasis fitrah diri peserta didik. Untuk guru, kita ingin menyediakan guru handal yang melakukan proses pembelajaran secara optimal dan berkelanjutan. Untuk iklim pembelajaran, utamanya adalah ingin mendorong peserta didik mencintai Al-Quran dan ilmu, serta melahirkan pembelajar sepanjang hayat. Untuk peserta didik, kita ingin melahirkan anak didik yang mampu berefleksi dan mengenali potensi dirinya serta berakhlak mulia. Dari misi ini, kami turunkan menjadi tujuan pendidikan, tujuan sekolah, yaitu yang pertama, tentang kurikulum, tersusunnya pengembangan kurikulum nasional berbasis minat, bakat, dan kecenderungan murid peserta didik. Jadi tadi tentang fitrah itu kita jabarkan secara operasional, yaitu menjadi minat, bakat, dan kecenderungan murid. Terkait guru yang handal, jabarannya adalah tersedanya guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal dan berkelanjutan. Tentang iklim sekolah, kami jabarkan menjadi terlaksananya komunikasi dua arah dan interaksi positif antara guru dan peserta didik yang mendorong peserta didik kita mencintai Al-Quran, keilmuan, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat, serta terwujudnya lulusan yang mampu merefleksi, mengenali potensi diri, dan berakhlak sidik, amanah, taat, dan tertib. Pada akhirnya, kita ingin melahirkan anak-anak yang memiliki 4 akhlak mulia, akhlak utama dari Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, taat, dan tertib. Sidik kami deskripsikan sebagai kemampuan anak untuk senantiasa mengedepankan objektivitas dalam mencari ilmu pengetahuan dan otentisitas sesuai dirinya. Amanah, kami berharap anak-anak kita dapat dipercaya dan berupaya untuk menjaga tugas sesuai dirinya dan menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kita ingin anak-anak kita memiliki kecerdasan yang unik untuk menemukan keutamaan dirinya, ditandai dengan kreativitas yang menonjol di suatu bidang, serta mempunyai keterampilan tablik, yaitu mampu mewartakan kebenaran sesuai bidang tugasnya masing-masing, baik secara lisan maupun tertulis. Tunggu ya, kami sedang bikin videonya. SMA duluan launching, SMP segera menyusul. Apa itu sidik, amanah, taat, dan tablik. Nah, ada beberapa pembiasaan yang kami lakukan di sekolah. Ini sebagian kecilnya saja, seperti menyimpan barang di loker saat mereka datang, kumpul sapa, salam kepada gurunya ya. Menyimpan barang di loker ini hal yang terkait dengan life skill, manajemen barang-barang. Ya, saya terus memantau tentang masalah bagaimana anak-anak mengorganize, menata, mengelola barang-barang pribadinya. Kemarin pada saat lost and found selama 1 tahun, kita masih menemukan begitu banyak barang yang tertinggal dan tidak ada yang mengklaim ya. Karena itu sudah kami pamer misalnya di ruang aula gitu. Jadi memang saya juga punya pengalaman sering membawa anak-anak pergi misalnya ya, dulu waktu masih jadi wali kelas, terlihat ada anak-anak kita yang pandai dalam mengelola barang-barang pribadi dan ada yang suka berceceran gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga menjadikan concern kita di sekolah. Anak-anak membuka paginya dengan melakukan bertemu wali kelas, inspirasi pagi, saling menyapa, menanyakan kabar, kemudian update kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan hari ini, menyiapkan target-target dalam sehari, kemudian sholat duha bersama. Kita upayakan anak kita makan di kantin bersama secara baik ya, kemudian secara duhur berjamaah, kemudian ada literasi di akhir dan mengisi refleksi. Insya Allah buku refleksi sedang kami cetak. Nanti setiap minggu Bapak Ibu bisa lihat ya refleksi anak-anak. Dalam seminggu itu mereka apa saja perasaan, pikiran, hal-hal yang terjadi gitu ya, yang berarti buat mereka dalam sehari. Karena setiap hari mereka mengisi satu lembar refleksi yang itu merupakan recap dari apa yang mereka serap dalam sehari. Ini kira-kira gambarnya, pembiasaan-pembiasaan anak-anak kita lakukan. Nah, untuk syarat kelulusan, yang pertama adalah peserta didik menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester di tahun ajaran yang berjalan. Mencapai rata nilai 65 dari semua mata pelajaran. Jadi, kalaupun ada yang
50, nanti 45 itu nggak apa-apa ya. Karena memang kita menganut nilai murni. Nanti kan ada yang 8, 80, nanti kalau kita rata, kalau masih 65 masih bisa terus. Kemudian peserta didik diharapkan hadir 90% dari hari efektif. Kalau tahun ajaran ini sudah dihitung oleh tim kur sebanyak 170 hari. Kemudian mampu menyelesaikan satu produk karya ilmiah. Jadi insya Allah nanti semester 2 anak-anak kelas 9 itu dibimbing ya belajar menulis karya tulis ilmiah berdasarkan satu produk minat yang mereka pilih. Di kelas minat kan ada 6 semester. Nah, 5 semester itu anak-anak bikin karya berdasarkan minat mereka. Nanti dari 5 karya yang dibuat itu dia pilih satu yang akan dideskripsikan ditulis dalam karya tulis ilmiah. Jadi si karya tulis ilmiah ini sudah berbasis sesuatu yang konkret yang memang sudah mereka buat, rasakan, refleksikan gitu ya. Nah, kemudian mereka tuangkan dalam bentuk tulisan dengan bimbingan. Kemudian peserta didik mencapai predikat minimal mulai berkembang pada indikator karakter sidik kemanfaatan publik. Biasanya kita hanya pilih 2, jadi kalau 2 dari 4 aspek itu sudah berkembang, maka sudah mencapai syarat lulusan. Dan yang terakhir, nilai pramukanya B minimal. Kenaikan lebih kurang sama seperti kelulusan. Ini adalah struktur kurikulum kita. Jadi kita punya 44 JP. Bapak Ibu bisa lihat. PAI, Taslim, Cahaya Quran, Bahasa Arab, Pendidikan Pancasila, dan seterusnya. Kemudian tahun ini karena kita sudah didaftarkan di negara sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, kita juga akan punya proyek P5. Proyek P5 kita ini, P5 itu kepanjangan dari penguatan profil pelajar Pancasila. Terkait gitu lah ya. Ini kan negara baru muncul ya, P5 ini dalam 2-3 tahun terakhir. Sedangkan Al-Kausar sendiri sudah merumuskan kompetensi lulusan sidik amanah satuan publik sejak pertama kali kita berdiri. Nah, ketika SAFT ini kami rumuskan, kami debatkan indikatornya, dan saya lihat indikator-indikator dalam P5 itu banyak sekali yang mirip, seperti kreativitas, kemandirian, persoalan mengenal diri, keimanan, kepekaan, itu insya Allah sebagian besar beririsan dengan apa yang negara harapkan. Oleh karena itu tidak terlalu sulit lagi buat kita untuk mengakomodir apa yang negara harapkan. Dan saya selalu diingatkan oleh pengawas sekolah bahwa Al-Kausar itu punya 2 payung, yaitu payung yayasan dan payung negara. Oleh karena itu kita juga mesti mengakomodir apa saja yang menjadi aturan atau kebijakan dari negara. Ini adalah struktur penilaian. Dari 100% kita membagi menjadi 70% untuk proses dan 30% untuk asesmen di akhir. Kenapa kita besar di nilai proses? Karena kalau anak di akhir misalnya nilai-nilai ulangannya tidak terlalu baik karena satu dan lain hal, maka harapannya tidak terlalu mempengaruhi nilai dia secara keseluruhan. Dan memang penekanan kita pada proses ya, karena tujuan dari sekolah kita adalah untuk membangun pembelajar sepanjang hayat. Maka yang kita inginkan adalah anak-anak yang bangga dengan proses pembelajarannya. Bagaimana sih proses belajar mengajar di kelas dan seluruh interaksi anak-anak di ruang kelas di sekolah ini membentuk karakter pembelajar selanjutnya. Yang akan kami nilai dalam proses ini adalah selain akademik dan keterampilan, pengetahuan dan keterampilan, yaitu adalah sifatnya yang terkait dengan SAFT. Sidik amanah satuan publik sudah dijabarkan dalam mungkin sekitar 24 butir ya, dari ke 24 butir indikator perilaku. Nah, bagaimana cara kami menilai SAFT ini? Kami meminta kepada setiap mata pelajaran untuk mengambil 3 saja. Misalnya kelas minat. Kelas minat itu 3 dari 24 butir ya. Kami fokus misalnya pada semester ini mengambil 3 aspek. Dari aspek kesidikannya, kami mengambil bahwa anak-anak itu bisa mengenali minat dirinya yang otentik misalnya. Jadi dia tidak ikut-ikutan temennya ya, yang gue banget gitu lah kalau bahasa anak muda zaman sekarang. Kemudian dari aspek amanahnya, kami mengambil satu indikator dari 3 yang ada di keamanahan, misalnya adalah aspek jihadnya, yaitu bagaimana dia bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan karyanya.
Terakhir, di aspek ketatanan, setiap dasar kami mengambil cerdas logis. Kenapa cerdas logis? Kan kekhasan kelas minat misalnya adalah bagaimana membangun alur berpikir yang logis di anak-anak. Mulai dari minat dirinya, menuangkan dalam sebuah karya yang punya nilai kontributif, baik kepada dirinya maupun kepada masyarakat. Kemudian dia mulai merancang penelitian, sampai ke akhir, dia membuat sebuah kesimpulan, saran, dan refleksi. Jadi ada sebuah cara berpikir kelogisan yang kami bangun. Nah, 3 aspek itu misalnya yang kami nilai di seminar. Dan di pelajaran-pelajaran lain, setiap guru mengambil 3 hal yang paling relevan dengan dirinya. Kira-kira demikianlah cara kami untuk mengintegrasikan SAFT dalam lintas kurikuler. Tentu dalam kegiatan co dan ekstra ini bisa lebih konkret ya. Dan asesmen 30% di akhir terdiri dari tulis dan praktik. Kemudian untuk penilaian proses, ini adalah salah satu contoh ledger ya. Kita buka pabriknya nih, pabriknya tim kurikulum ya. Jadi misalnya ada nama anak, kemudian ini ada pengetahuan aspek P ya. Ini ada aspek keterampilan aspek K, aspek sikap yang dinilai ini adalah lain-lain seperti yang saya kurang kebaca. Ini 70% nih yang sebelah oranye. Nah, yang hijau-hijau ini adalah yang akhir. Kemudian 70 plus 30% menjadi nilai. Ini adalah terkait dengan kedisiplinan tata tertib sekolah. Ini seragam kita, Bapak Ibu. Ini model-modelnya udah pindah SMA. Harus difotoin dari model dengan SMP ya. Bisa dilihat seragamnya putih, biru, rompi, topi dasi. Kemudian ini Selasa tanpa dasi ya, masih pakai rompi atasan. Ini Rabu, Rabunya ini tanpa rompi ya. Jadi seperti Selasa tapi tanpa rompi. Kamisnya ini pangsi dan kebaya serta baju. Dan ini Jumat tetap pakaian ombak. Bawa pramuka biasanya kalau hari Jumat buat ganti. Ini hari Senin pakai hitam. Kalau di hari lain bebas. Warna sepatu ini. Lulusan diharapkan 90% pada efektif tahun, kemudian kita 27, kan semua telepon genggam di pagi hari, disimpan di dalam yang membutuhkan HP untuk riset atau untuk apapun, nah itu akan seiring berpikir. Kemudian etika dan estetika. Kami ingin anak-anak kita selalu membiasakan berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan, membiasakan senyum, salam sapa, sopan dan santun, wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat berkomunikasi di lingkungan sekolah dan di media sosial, menghormati guru dan staf pendidik serta tenaga kependidikan. Kameranya sudah pergi. Mau diganti apa biar? Oh iya, katanya kameranya sudah pergi, mau diganti sebentar ya Bapak Ibu. Nanti itu full screening ya Bu, digit yang panah itu. Oh iya. Mau diganti dulu kameranya? Tapi katanya ya. Sebentar ya, saya off dulu audio videonya, saya stop share. Minta waktunya sekitar 2 menit. Sebentar. Oh iya, sedikit.
Tes kedengaran ya? Terima kasih, Pak. Baik, berikutnya ini adalah hal-hal yang dianggap melawan hukum. Yang pertama, membawa kendaraan bermotor ke sekolah, kecuali memiliki SIM atau surat izin mengemudi, berjudi, merokok, bullying atau perundungan, pencurian, dan narkoba. Kira-kira begini gambaran dalam sehari Bapak Ibu anak-anak kita dari jam 7, sholat duha dan inspirasi pagi, kemudian intrakurikuler, mapel ya, KBM. Kudapan di jam 9.30 sampai 9.50, 20 menit. Kemudian ada intrakurikuler lagi, KBM lagi, lalu isoma, kemudian KBM lagi yang biru, yang kuning ini refleksi dan kepulangan. Kemudian yang hijau ini sholat asar, terakhir kita eskur ya, di jam 3:30 sampai jam 5. Jadi sholat asar dulu gitu ya anak-anak, baru berikutnya nanti pulang di jam 5. Jadi memang jam 5 itu kami sudah menutup kelas-kelas ya, kecuali yang pakai ruang OSIS untuk rapat OSIS misalnya. Tapi sebetulnya jam 5 itu Bapak Ibu sudah bisa menjemput anak-anak pulang. Jadi ada beberapa kegiatan khasnya Kausar, seperti kelas minat yang tadi saya sudah jelaskan. Anak-anak mengeksplorasi minatnya melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan tinjauan atau refleksi, hingga menghasilkan produk dan karya tulis ilmiah yang memiliki nilai manfaat bagi diri maupun orang lain. Jadi ini adalah sesi-sesi kita bersama guru expert. Jadi di kelas minat itu anak-anak ada guru minatnya, guru kelas minatnya saya, Bu Ayu Pak Isman. Tapi untuk pembuatan karyanya, biasanya kami refer kepada guru-guru expertnya. Misalnya kalau Kania untuk silat, maka guru expertnya ya para pesilat ya, Pak Didin, Pak Asep, Pak Apuy misalnya. Kalau anak-anak produknya adalah produk seni, maka akan saya pertemukan dengan Bu Putria. Oh, si ganteng ini lagi main gitar. Dengeran ya suaranya. Ini juga salah satu produk karya minat anak-anak yang kita presentasikan. Kemudian tabung minat. Nah, tabung minat ini salah satu kekhasan kita juga karena memang kita memfokuskan kepada membongkar ya, menumbuhkan fitrah dari anak-anak kita. Ini diisi di akhir pembelajaran tabung minat ini. Kemudian hasil dari tabung minat itu jadi anak-anak merating ya, merating keminatan kesukaan mereka terhadap setiap mapel. Jadi ini pekerjaan yang sangat membosankan sekali buat anak-anak ya. Nah, tapi kakak-kakaknya di SMA yang melakukan ini, yang sudah mulai penjurusan di K11 dan K12, di K11 terutama, itu menyampaikan ya, misalnya Zenda, Fazli, refleksi, dia bilang bahwa, lu emang ngebosenin banget misi tabung minat tuh. Tapi si data minat itu sangat berbunyi, sangat berguna kata mereka. Saat untuk berefleksi melihat saya betul-betul suka sosiologi atau tidak, maka saya memang anak MIPA atau bukan gitu. Nah, jadi ketika anak-anak kita terbiasa untuk melihat apa yang menjadi keotentikan dirinya ya, turunan dari sidik itu, maka harapan kita yang paling dekatnya lah mereka, satu tidak salah jurusan saat SMA, dua harapannya tidak salah jurusan saat kuliah. Jadi hal-hal yang terkait dirinya itu mereka bawa menjadi sesuatu yang mereka sadari ya. Kalau istilah kerennya zaman sekarang itu mindfulness gitu. Mereka sadar sudah belajar apa, saya suka apa enggak, sukanya sesuka apa, kalau nggak suka saya tidak suka apa. Demikian. Jadi ini memang salah satu program unggulan dari SMP dan SMA.
Jadi nanti kalau Bapak Ibu dengerin anak-anak curhat ya, bosen banget di situ gitu ya. Tolong disemangati ke anak-anak bahwa yang namanya membaca diri itu tidak mudah. Dan sebagai seorang siswa, ya hidangan atau kitab diri yang harus mereka baca ya apa yang mereka dapatkan di sekolah. Tentu kami terus berusaha untuk setiap guru yang ada di Alkosar mengkalibrasi, meningkatkan standar pengajaran. Nah, agar anak-anak itu jangan sampai nggak suka sebuah materi karena gurunya, atau tidak suka karena gurunya gitu ya, tapi murni karena kontennya. Walaupun demikian, pada usia-usia SMP tidak bisa dihindari ya, bahwa anak-anak itu suka nggak suka terhadap sesuatu itu masih sangat tergantung kepada guru-gurunya. Tapi saya perhatikan, sebagaimana hanya pilihan produk karya minat ya, di kelas minat yang saya ampu, semakin anak-anak itu yang semakin lama mereka join di kelas minat ya, bergabung, itu pilihan-pilihannya semakin menggambarkan keotentikannya gitu ya. Mereka choice and voice ya, memilih kemudian menyuarakan apa yang mereka sukai, itu tuh semakin, kalau kita mah obsesinya tuh udah di awal-awal tuh udah mulai terbuang lah gitu ya, hal-hal yang masih ikut-ikutan, yang tren misalnya, apalah K-pop misalnya gitu ya. Jadi yang sifat-sifatnya tren itu tuh semakin mereka naik kelas itu ke atas itu semakin lebih spesifik gitu, terkait gitu. Ini contoh tabung minat Bapak Ibu. Jadi dari satu misalnya si A gitu ya, dari tabung minat ini dia yang paling sukanya adalah ternyata bahasa Inggris. Di bawahnya ada matematika. Nanti nilai minat dan nilai rapot ini kami bandingkan. Jadi misalnya berapa nilai bahasa Inggrismu ya. Jadi oh ternyata sesuatu yang kamu sukai itu memang kamu mampu gitu ya. Jadi ngeklik gitu, ngeklop antara kesukaan dengan kompetensi gitu ya. Nah, ini jadi catatan dia ya, dan guru BK yang nanti data-data dari guru BK biasanya akan kami pass over, kami teruskan kepada guru BK di SMP. Jadi ini adalah data yang sangat mahal dan mungkin satu-satunya sekolah di Indonesia ya yang mengambil data minat secara harian, kemudian menyimpulkan dan menampilkan kepada. Jadi memang inilah yang menjadi salah satu kekhasan dan keunggulan dari SMP Al-Kausar. Ketika kita bicara tentang fitrah diri, we really mean it. Kita benar-benar serius gitu untuk ngecek gitu ya dengan data-data harian. Demikian. Kemudian ini tentang tabungan. Nah, ini adalah proses Bu Wiwin, guru BK, memberikan umpan balik, ya, melakukan sebuah deep interview kepada anak-anak. Ini loh data yang kami dapatkan tentang Nanda gitu ya. Betul tidak kamu emang sukanya bahasa Inggris? Terus biasanya anak-anak yang awal-awal tuh suka, enggak Bu, aku nggak suka. Oh iya, kayaknya aku di sini asal-asalan gitu misalnya. Jadi atau iya betul Bu, aku memang suka, dan seterusnya. Jadi memang persoalan kesidikan anak-anak dalam mengisi juga kita bangun ya dalam proses pengisian tabung minat ini. Dan dengan proses feedback atau umpan balik yang reguler seperti ini, kami harapkan agar anak-anak memiliki sebuah catatan ya tentang dirinya. Dan insya Allah secara konsisten kami akan terus mencoba meningkatkan kualitasnya Bapak Ibu, termasuk memberikan informasi ini kepada Bapak Ibu yang kami dapatkan di sekolah. Ini adalah KAS ya untuk Bapak Ibu guru kelas, untuk Bapak Ibu orang tua murid kelas 8 dan 9, atau yang kelas 7 tapi sudah punya kakak-kakaknya, sudah paham mungkinnya apa itu konferensi ini. Conference pakai V, harus pakai F, konferensi akademik siswa. Jadi dalam sesi ini anak-anak memilih satu topik yang mereka sukai, kemudian menampilkan dan mempresentasikannya secara mendalam ya. Jadi ini salah satu anak kita menjelaskan tentang bakteri, gitu ya. Mereka acting out like a teacher. Saya sering bilang ke anak-anak, kita ada keterampilan tablik. Yang namanya tablik itu kalian harus mampu mewartakan kebenaran, menyampaikan informasi sesuai dengan audiensnya gitu.
siapa audiensnya, dilihat, kemudian sesuaikan bahasanya, tingkat kesulitan, kedalamannya dengan kepada siapa kalian berbicara. Ini adalah salah satu wujud dari aspek kesidikan, kefatonahan, ya. Kesidikan yaitu bagaimana anak-anak memilih topik yang betul-betul mereka sukai. Jadi nggak ikut-ikutan temennya. Temennya pilih topik apa, dia ikutan gitu misalnya. Nah, di sini kami membimbing, mengarahkan anak-anak untuk betul-betul memilih topik yang menggambarkan diri yang dia suka. Menariknya, karena saya juga mengikuti KAS di SMA ya, ada beberapa anak yang konsisten ya dalam pilihan yang dari SMP AK dulunya ya, konsisten dalam pemilihan topik-topiknya gitu. Semakin mendalam, misalnya yang dulunya suka sejarah, itu terus saja ngulik sejarah gitu, walaupun pilihan bidang minatnya ke seni budaya dan bahasa ya. Tapi kalau udah ke KAS pasti sejarah warnanya. Tapi kalau udah misalnya masuk ke kelas minat, warnanya warna seni budaya gitu ya, topik-topik produk-produk karya-karya seni gitu. Menarik gitu ya, paduan misalnya antara kesukaan dia kepada sejarah dengan kesukaannya kepada seni budaya gitu ya. Entah apa tuh nanti jadinya gitu ya. Nah, itu tugas kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak untuk membantu menyimpan data-data mereka ya, agar kita sebagai orang tua, sebagai guru betul-betul menjadi cermin yang baik buat anak untuk membaca sebetulnya apa fitrah diri. Nah, terkait kebijakan kami terkait lomba-lomba. Jadi lomba-lomba ini kan kita SMP Al-Kausar, sebentar lagi SMA ya, mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu untuk segera berizin. Karena kita sudah berizin, kita punya hak untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di Diknas. Kalau dulu karena kita masih nginduk, biasanya lomba-lomba tuh tidak punya akses kita untuk ikut ya, biasa sekolah induk yang mengirimkan. Kalaupun kebagian itu yang minor-minor lah, kecil-kecil gitu. SMP malah nggak pernah kita dapat informasi tentang lomba ya. Kalau SMA masih lumayan lah BPI itu. Nah, lomba ini sendiri Bapak Ibu kalau di SMP Al-Kausar, salah satu butir dari pembiasaan akhlakul karimah yang selalu anak-anak baca di pagi hari ya, itu adalah berkolaborasi untuk meraih hasil terbaik. Jadi kami tidak menganut kompetisi ya, kita tidak ada sistem ranking, tidak ada sistem hadiah. Jadi ya anak-anak itu kalau lomba ya lomba sama dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu ingat di Pagos ya, kan pada waktu Pagos itu anak-anak set up their own target ya. Mereka melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka capai di tahun lalu, kemudian apa yang ingin mereka capai di tahun-tahun yang akan datang. Itu sebetulnya adalah sebagai suatu bentuk penempaan, pelatihan kepada anak-anak kita agar mereka menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat dan mengatur kecepatan, target apa yang mau dicapai. Self-regulated learner, kalau istilah di dunia psikologi ya. Untuk belajar sepanjang hayat gitu, kalau yang kita kenal umum gitu. Jadi mereka kita harapkan ya itu berlombanya dengan dirinya sendiri saja. Kalau dulu saya masih nunda-nunda, sekarang saya nggak begitu nunda-nunda lagi. Kalau dulu saya di kehidupan sosial pilih-pilih teman, sekarang sudah enggak. Kalau dulu saya judgmental, sekarang sudah berkurang misalnya. Kalau terkait dengan kehidupan sosial. Di akademik misalnya, dulu saya malas mencatat, sekarang saya lebih berubah gitu. Jadi beginilah nilai yang kami tanamkan ya pada diri anak. Jadi semoga juga Bapak Ibu di rumah kita juga mungkin yang punya anak 2, 3 untuk tidak berhati-hati untuk tidak membandingkan. Kan ini Halo Medina. Arisman, Bu Mariam kebuka mikrofonnya. Jadi saya sering, saya lama sekali ya berhadapan dengan orang tua nih hampir puluhan tahun di dunia pendidikan. Isu-isu yang suka muncul pada anak-anak yang kurang percaya diri misalnya ya. Anak-anak yang tidak keluar potensi dirinya walaupun kalau dilihat cita-cita dan harapannya besar, tinggi gitu ya. Tapi ragu-ragu gitu misalnya. Itu biasanya kadang-kadang itu karena dibandingkan gitu ya. Kadang-kadang karena tekanan untuk menjadi sempurna yang terlalu tinggi gitu. Tapi itu kan juga ukurannya indikatornya dari luar ya. Entah itu kita bandingkan dengan diri kita sendiri ya sebagai orang tua gitu. Dulu bapak gini, dulu ibu begitu misalnya. Itu saya menemukan dalam best practice dalam pengalaman saya sebagai guru seringkali menjadi masalah.
Nah, ini saya agak panjang lebar ya ngomongin tentang lomba. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam sendiri, di dalam internal sekolah, kita tidak menekankan kepada kompetisi. Kenapa? Karena anak kita ini kan ada yang jago berenang seperti ikan, ada yang jago memanjat seperti monyet gitu ya. Ada yang jago terbang seperti burung, nggak adil kalau kita bandingkan. Tapi untuk anak-anak sesama monyet yang sukanya lompat-lompat, kita akan carikan lomba di monyet, lomba-lomba monyet lompat gitu ya, di hutan mana gitu, lalu kita fasilitasi gitu. Tapi dia akan bertanding sesama jenisnya yang punya bakat yang sama. Walaupun persoalan lomba ini juga bukan sesuatu hal yang sangat kita tekankan ya di awal, tapi hak anak kita berikan informasinya. Jadi Pak Risman nih sebagai Wakasis ya, kemudian ada Bu Rindu, ada Pak Agung Pratama, mereka adalah PJ-PJ lomba, informasi kita sampaikan kepada anak. Kemudian mereka baca sendiri di mading ya, Pak, Bu, aku mau ikut dan seterusnya. Jadi kita juga kalau kami melihat ada bakat-bakat khusus ya, itu kita biasanya juga menggali apakah kamu berminat atau tidak. Kalau yang sudah, jadi lomba ini ada 1, 2, 3, 4 ya, Bapak Ibu lihat yang paling atas, ada jenis lomba dan pelayanan dari jenis lomba dan pelayanan dari sekolah serta kedinasan. Nah, gini. Jadi kalau yang kedinasan itu misalnya Olimpiade OSN, kemudian FLS2N ya, itu yang terkait akademik misalnya, terkait olahraga, itu memang kita sudah siapkan sejak awal semester. Jadi anak-anak yang misalnya sejak SD-nya sudah pernah ikut Olimpiade ini itu, saya memang menitipkan kepada para PJ-nya, para penanggung jawab kesiswaan, untuk memfasilitasi anak-anak yang ini, yang memang mereka berbakat dan unggul dalam bidang matematika. Nah, kemudian juga di bidang olahraga, di semester ini saya level up untuk kegiatan eskul kita. Beberapa yang tadinya kita tidak punya pelatih profesional, itu kami carikan pelatih profesionalnya. Agar anak-anak yang suka futsal, mereka merasakan dilatih oleh pelatih yang memang biasa melatih futsal. Pelatih yang punya jaringan untuk bisa tanding misalnya antar sekolah dan turnamen kalau lebih jauh lagi. Demikian. Jadi kalau dari kedinasan itu semua akan kami tanggung dari sekolah. Yang lembaga yang bukan kedinasan, yang berbiaya dalam mulai dari pendaftaran sampai ke misalnya finalnya di Singapura misalnya gitu ya. Itu biasanya kami tawarkan ke orang tua. Apakah orang tua bisa mengcover untuk biaya pembiayaan untuk pendaftarannya. Tapi kalau untuk bina prestasinya itu kami akan bantu gitu untuk pembinaannya. Nah, suka-suka juga zaman sekarang ini karena ada jalur prestasi ya dari SMA itu banyak lembaga-lembaga yang suka menyelenggarakan lomba-lomba, tapi karena nggak jelas ya jadwalnya juga tidak tentu, jadi biasanya ini kami serahkan kepada anak dan orang tua untuk mengikutinya. Jadi yang difasilitasi penuh dari sekolah adalah yang kedinasan. Ini misalnya Dian yang sering ikut lomba-lomba futsal ya di luar karena Dian ikut klub. Jadi saya sering menyampaikan kepada orang tua yang saya tahu anaknya punya bakat khusus, tapi sekolah tidak punya fasilitas untuk bisa bekerja sama dengan tim lain. Misalnya kalau bola ya ikut klub, cari klubnya. Kalau kita silat belum punya kelas silatnya, ikutkan dia ke apa istilahnya itu padepokan silatnya gitu ya. Jadi kami juga sadar diri ya hal-hal apa yang kita bisa provide tapi tidak optimal, maka kami menyerahkan kembali kepada orang tua agar hak dan bakat anak-anak bisa tetap terfasilitasi dan tumbuh berkembang dengan baik. Ini Kafka ya, badminton. Oke. Kalender akademik. Bapak Ibu sudah mendapatkan ini ya di kalender akademik. Jadi walaupun kami sudah memberikan di awal tahun ajaran, tapi setiap awal bulan kami juga akan memberikan reminder. Seperti awal Agustus kemarin, saya mengirimkan surat di POMD masing-masing lewat wali kelas tentang kegiatan bulan Agustus. Lewat satu tapi berenang ya, berenang nanti akan dikirim surat susulannya.
Tapi walaupun sudah dikirimkan surat di awal bulan tentang kegiatan bulanan, biasanya akan ada reminder, tapi mungkin pakai WhatsApp aja gitu ya. Kayak hari ini nih, seperti hari ini kan tentang temu orang tua, kami sudah sebutkan di surat awal bulan. Tapi nanti biasanya menjelang misalnya pagi harinya atau malamnya kalau ada kegiatan apa nanti kami akan kasih reminder di WhatsApp grup gitu. Ada apa yang detail-detailnya yang kelewat dari surat itu. Nanti setiap awal bulan September, Oktober kita akan melakukan hal yang sama. Harapan saya tidak ada kegiatan yang mendadak ya. Karena memang salah satu masukan ya yang cukup saya sering dengar baik dari anak-anak maupun dari orang tua katanya, kok teh kalau ngadain apa-apa kok ngedadak ya gitu. Itu saya catat betul ya, karena itu tidak profesional sebetulnya. Dalam tata kelola sekolah tidak boleh ada kegiatan yang mendadak-mendadak begitu. Jadi kami akan mendisiplinkan diri ya, saya pribadi dan tim pengelola sekolah untuk setiap awal bulan walaupun kami sudah mengirimkan kaldik ini, mungkin kaldik ini bisa diprint Bapak Ibu ya, ditempel gitu ya, agar kalau mau ada family matters, kebutuhan keluarga terkait jadwal, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran intrakurikuler. Ini adalah PAI, Bapak Ibu, PAI kita ini punya tarikh, fikih, program Cek Quran, bahasa Arab, dan tahsin. Ini adalah salah satu program unggulan dari Al-Kausar, memang kita sekolah Islam ya. Jadi target kita memang dari awal, tadi Bapak Ibu kalau menyimak visi misi kita ya, tujuan pendidikan, yang paling utama yang kita inginkan adalah anak-anak mencintai Al-Quran. Itu targetnya. Sehingga bahasa Arab kita adalah mengajarkan nahwu dan shorof, ya, ilmu alatnya Al-Quran. Di capaian pembelajaran kurikulum merdeka hari ini bahasa Arab itu fokusnya adalah pada percakapan, pidato, gitu ya. Itu yang negara inginkan. Saya sampaikan kepada pengawas sekolah bahwa sejak awal kita Al-Kausar tidak demikian, karena memang kami fokusnya kepada mendengar Al-Quran, maka uh, kontennya dan lebih nau dan tahsin, fikih, tarikh, dan seterusnya. Kalau program Cahaya Al-Quran itu juga kita hubungkan dengan bagaimana anak-anak bisa dekat dengan Al-Quran secara fisiknya ya. Makanya kami mengadakan Al-Quran Al-Kausar. Kemudian waktu kita penutupan apel MPLS juga ada proses seremonial penyerahan Al-Quran gitu kepada anak. Nah, ini bahasa Indonesia. Kita lihat yang kuning-kuning ini ya. Siswa mengenal sastra Nusantara, memahami karakter kesatria dalam menjalankan dharma, mengapresiasi sastra kontemporer, dan mengenal kisah mitologi Yunani klasik. Ini adalah keunggulan bahasa Indonesia kita. Untuk PPKN, anak-anak akan menggali karakter suri tauladan dari tokoh-tokoh pendiri bangsa dalam bentuk biografi, diharapkan mampu merefleksikan keutamaan para tokoh tersebut terhadap kehidupan pribadinya, serta terbentuknya sikap dan tindakan cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Dalam matematika, kita ingin anak-anak kita paham tentang konsep dasar matematika, dapat melihat keterkaitan antara matematika dengan ilmu lain, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan keseharian dengan matematika. Jadi memang cara mengajar matematika kita juga itu sangat konseptual ya, tidak harus menghafal rumus. Ya kita mungkin masa-masa kecil kita kan mungkin seumuran lah ya, saya masih memegang buku rumus tuh dulu, suka gitu megang buku rumus bawa kemana-mana. Tapi kalau disuruh menjelaskan kenapa luas itu panjang kali lebar, apa itu luas, kenapa rumusnya begitu, kenapa rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi, I cannot explain. Nggak bisa saya jelasin. Tapi guru-guru kita di sini menjelaskan dari mana rumus itu berasal. Itu yang disebut dengan konsep dasar matematika. Fisika ya. Jadi pengajaran fisika termasuk kimia, jika ada kimia-kimianya gitu ya. Ini saya hilang ya internetnya. Oh, udah. Kemudian fisika kimia terstruktur dan sistematik dengan kurikulum dan pengajar yang terbaik. Sebagai satu sistem berpikir dan cara membaca ayat-ayat di ufuk atau alam semesta. Ini PJOK, memahami dasar fungsi tubuh, olahraga, kebiasaan hidup sehat, agar menjadi generasi penerus bangsa yang kita sehat.
Informatika memiliki wawasan dan pemahaman di area informasi sehingga tumbuh daya nalar kritis dan kreatif, terutama di bidang informatika, literasi digital, teknologi, dan media digital. Seni dan budaya, targetnya adalah membangun pribadi yang berkarakter halus, sekaligus kuat sebagai bekal menjalani kehidupan. Sebentar ya, doa azan. Kemudian untuk bahasa Inggris, itu anak-anak mampu mengapresiasikan tenses ke dalam pembicaraan, serta mengetahui konteks tata bahasa dan kosakata dalam berkomunikasi baik secara formal maupun informal. Juga memahami wacana global sebagai penduduk dunia. Biologi, dasar-dasar struktur fungsi fisiologis makhluk hidup, ada sistem-sistem dalam tubuh manusia, keragaman makhluk hidup dan adanya ketergantungan antara makhluk hidup, kemudian bahwa prinsipnya makhluk hidup di lingkungan diciptakan agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan manusia. Mengetahui bahwa alam ini adalah suatu mekanisme pengaturan yang sangat kompleks untuk mencapai suatu keseimbangan dan seterusnya, serta bagaimana bisa menerapkan ilmu biologi dalam kehidupan praktis. Kemudian, tadi intrakurikulernya demikian Bapak Ibu, keunggulan-keunggulan atau fokus visi dari setiap mata pelajaran. Tadi ada, jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan proses pembelajaran, itu ada 3 komponen, yaitu intrakurikuler, yang tadi saya sampaikan, mapel-mapel, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Co-kurikuler adalah kegiatan pendukung, ya sifatnya itu biasanya untuk bagaimana si ilmu itu bisa diterapkan, ya, atau sebagai sebuah istirahatnya anak-anak, breaknya anak-anak tuh, si kegiatan co-kurikuler itu belajar, tapi lebih konkret, lebih santai ya, tapi tetap bermakna. Mau bla-bla juga. Ini inspirasi pagi dan refleksi. Jadi anak-anak pagi hari itu bertemu dengan orang tuanya. Jadi ada proses transisi ya dari rumah ke sekolah. Siapa tahu di rumahnya lagi bete gitu ya, pagi-pagi kalau harus langsung belajar gitu kan, mungkin nggak siap gitu. Jadi kadang-kadang saling menyapa gitu, saling bonding lah ya sama wali kelasnya. Juga ada saling berbagi topik-topik sederhana gitu, sehari misalnya 5 anak yang membagikan misalnya siap Hari Pahlawan 10 November misalnya gitu. Nanti topik berbaginya siapa pahlawan dalam hidupmu misalnya gitu ya. Lagi Hari Kemerdekaan misalnya, topik berbaginya apa makna kemerdekaan untukmu misalnya gitu ya. Jadi biasanya topik berbagi itu kontekstual kemudian aktual. Jadi kontekstual artinya lagi apa nih yang terjadi ya, dan nyata sesuatu yang dekat dengan mereka. Kalau aktual tadi seperti saya bilang terkait dengan event-event yang dekat gitu, yang sedang happening, sedang terjadi. Begitu. Kemudian refleksi itu di akhir ya. Tadi saya bilang ini saya lagi mencetak nih buku refleksinya, buku refleksi anak-anak saya cetak di percetakan, nanti itu bisa dibaca ya. Soal itu tiap minggu bisa dibawa pulang untuk dilihat-lihat. Jadi kan sebagai bahan obrolan tuh asik juga sama anak-anak. Ya 5 hari itu mereka mencatat sukanya matkul apa, hari ini pembiasaan akhlakul karimah apa yang aku dapatkan dan lain-lain. Itu yang create Butia ya, seorang psikolog, jadi kreatif sekali untuk refleksinya. Refleksi ini sudah menjadi kekhasannya Al-Kausar sejak pertama kali berdiri ya. Sampai ada satu anak yang sekarang lagi SMA itu ditanya, hal baru apa di Al-Kausar yang kamu temukan yang nggak kamu lihat di SD? Kata dia banyak refleksinya, kata si anak ini ya. Sekarang si kakak udah di kelas 10 gitu. Dia menyampaikan demikian. Nah, menariknya hari ini Bapak Ibu saya dia sekarang lagi dapat apa namanya tugas untuk memimpin akreditasi ya. Jadi warna-warna butir-butir akreditasi yang harus kita buktikan itu banyak sekali yang tentang bagaimana membangun anak-anak yang punya kebiasaan refleksi gitu. Jadi kita tidak sulit lagi tuh ya mencari evidence-nya, buktinya ke negara, karena itu sudah menjadi apa namanya part of our learning activities. Misi jurnal refleksi.
Kalau ini masih lembar-lembar ya tahun kemarin, tapi jadi masih di print out gitu setiap hari gitu. Cuman saya bilang udah kita budgeting aja untuk cetak aja gitu biar nggak berserakan. Lalu anak-anak juga ini masih foto lama nih ya, ini masih udah pada pindah kayak ke kelas 10. Jadi kita biasakan literasi kepada anak-anak setiap harinya. Lalu ini adalah TKD kita, waktu kita di awal tahun ada tes kemampuan dasar, kemudian juga ada tes diagnostik atau assessment awal, kemudian ada ketika selekta ya, jadi menyampaikan apa saja body of knowledge atau bangunan pengetahuan yang akan anak-anak pelajari dalam setahun ke depan. Itu kita lakukan di masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau Bapak Ibu ingat, kita punya waktu Pagos disampaikan ada sebuah jadwal khusus ya, namanya jadwal KPK Selekta. Kemudian saya juga orang wali kelas mengirimkan poster-poster juga apa itu tes diagnostik dan lain-lain. Kemudian kita punya upacara bulanan, every other month itu gantian dengan SMP SMA. Kalau SMP bulan ini jadi petugas, SMA bulan depannya dan seterusnya. Jadi memang saya juga minta Pak Risman tahun ini untuk mulai membuat matriks yang isinya itu adalah petugas upacara. Jadi di kolom atas itu ada petugasnya mulai dari MC, diriham, apalagi membaca undang-undang dan seterusnya ya. Kecuali pengibar bendera dan pemimpin upacara itu menjadi haknya anak-anak Eskur Paskibra. Kemudian di sini ada bulan-bulannya kapan SMP dapat giliran gitu ya. Kemudian anak-anak kita saya minta Pak Risman pimpin untuk memilih dia mau jadi petugas apa di bulan apa. Nah, alhamdulillah karena kita mah kalau negeri kan ratusan ya. Kalau kita sedikit gitu, jadi alhamdulillah semua anak tuh bisa dapat plot sekali untuk menjadi satu petugas. Gitu. Dan dia pilih mau jadi petugas apa dan kapan. Oh ya, ini ada sarapan pagi ya. Wah ini nanti BUMG lah. Apakah masih mau diteruskan atau tidak? Udah. Oke. Ini tuh waktu apa ini? 17. Oh ini 14 Agustus ya hari kamu kak apa ya? Nah ini LDKS ya. LDKS dan perkemahan kita tahun ini sih tidak akan kita gabung Bapak Ibu karena kalau LDKS-nya harus dilakukan di awal-awal ya sejak Agustus karena kan nanti pemilihan OSIS itu di Oktober kalau nggak salah. Jadi kita sudah mulai LDKS latihan dasar kepemimpinan siswa untuk seluruh anak itu akan menginap. Kalau nggak salah udah ada ya di itu ya di kalender akademik menginapnya di sekolah. Nah itu programnya terkait dengan leadership gitu ya. Nah, perkemahan sendiri kalau digabung menurut evaluasi dari para kakak pembina itu tidak bisa dilakukan di awal tahun karena tidak cukup keterampilan keterampilan yang dibekalkannya gitu ya untuk dinilai di Agustus. Jadi akan kita pisah antara LDKS dan perkemahan. Kalau LDKS di sekolah, perkemahan most likely kemungkinan besar kita akan keluar sekolah. Tapi saya belum dapat proposalnya. Ini LDKS kita yang lalu ya. Oke, kemudian PIRC ya. PIRC ini peringatan keagamaan, kegiatan Ramadan. Tujuannya adalah memahami keutamaan waktu-waktu khusus dalam penanggalan Hijriah, pembiasaan dan penguatan keterampilan tilawah, murojaah, bahasa Arab, Al-Quran, ibadah, dan seni Islam. Kalau biasanya orang tua itu dukungannya adalah pada saat kita sehari kan kita ada bukber ya, karena kita nginep, nah itu biasanya orang tua suka membantu itu. Membantu sekolah untuk menyiapkan konsumsi buka bersama. Kalau nggak salah tahun lalu menyiapkan kudapannya apa ya, tapi sekolah menyiapkan konsumsi makan siang, makan besarnya apa ya, saya nggak ingat lagi tuh persisnya. Tapi nanti kita lihat juga kalau sudah tercover semua di rencana anggaran kegiatan dan orang tua tidak berkelapangan, ya kita tidak usah apa-apa. Ini
Ya, mungkin mohon menunggu Bapak Ibu. Tiba-tiba tadi tiba-tiba tadi komputer saya bilang apa, your computer problem, have to restart. Jadi tadi restart komputernya. Ya, lebih aman. Pintar ya Bapak Ibu, saya harus sharing. Jadi sampai itu ya, sampai obor ya tadi ya. Oke, kita sharing. Oh, nggak bisa katanya open this page. Jadi saya skip aja yang obornya. Ini tadi saya nggak klik yang pawai obor, problem tadi. 2 kali Bu Sri. Jadi saya skip ya pawai obornya. Ini adalah KS dan Kasminat ya. Tadi sudah dijelaskan tentang KS dan Kasminat. Ini termasuk dalam co-kurikuler, bahasanya Al-Kausar. Memberikan wadah bagi siswa untuk eksplorasi pengetahuan yang sudah didapatkan di ruang kelas untuk mengokohkan minatnya. Kemudian kalau kelas minat itu bisa ada kunjungannya, ada praktik lapangannya gitu ya, kalau memang dibutuhkan. Kemudian kalau KS, presentasi pelajaran minat yang disukai. Dukungan dari orang tua menyiapkan perbekalan, perlengkapan, dan transportasi jika dibutuhkan. Ini adalah kegiatan akhir tahun ya, real, PSAS, pendalaman materi dan ujian sekolah. Sekarang kita udah bisa ujian sendiri ya, karena kita sudah berizin, jadi tidak perlu lagi membuka PGRI, alhamdulillah. Kemudian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi saat kita mau pleno atau kenaikan kelas, itu biasanya kami rapat seluruh guru ya yang mengajar, kemudian ditampilkan oleh anak-anak, cek and recheck gitu. Hilang ya. Kemudian terakhir adalah rapat pleno. Masih kelihatan ya di layar ya? Masih ya? Ada ya? Ini berikutnya adalah wisuda dan buku tahunan. Jadi pembiayaan yang diminta dari orang tua adalah untuk membeli buku tahunan. Semoga untuk wisudanya tahun lalu masih ada defisit dari anggaran karena sedemikian rupa ya, sehingga masih ada defisitnya. Tapi semoga tahun ini karena SMA juga sudah ada. Halo, apakah saya masih terdengar? Masih ya? Terdengar, Bu. Dengar ya? Masih Bu, masih. Ya. Paling nanti buku tahunan yang tidak kita cover. Jadi karena sekarang ini wisuda sudah bersamaan dengan SMA ya, alhamdulillah SMA juga punya lulusan tahun ini. Jadi seperti uang tenda itu bisa kita bagi dua. Dekorasi definitely bagi dua. Kemudian konsumsi panitia untuk apa tuh ngedekor malam misalnya gitu ya, itu bisa kita bagi dua. Jadi dihitung-hitung kemarin kita tidak perlu sumbangan lagi untuk wisuda, tapi yang buku tahunan itu tidak tercover. Jadi buku tahunan bisa nggak usah dicetak juga ya. Jadi PDF-nya akan kami bagikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencetak, nanti silahkan dikoordinasi di belakang aja ya sama PUMG. Kalau tahun lalu sempat dikelola oleh sekolah, mangga bisa juga nanti tinggal diatur sama Bu Nesa.
Bu Tari, mute itu ya, Bu Tari. Oke, maaf ya. Udah ya sekarang. Baik, irapot ya. Jadi nanti akan ada pembagian irapot 2 kali dalam 1 semester, Bapak Ibu. Irapot tuh rapot bayangan ya. Jadi mungkin sudah terdengar? Oh iya, sudah terdengar ya. Sudah. Jadi dalam 1 semester akan ada 2 kali Bapak Ibu dibagikan rapot. Tolong rapotnya ini nanti dibaca betul-betul ya, jadi bahan diskusi Bapak Ibu bersama anak-anak gitu ya. Kamu kenapa nilainya begini, kenapa nilainya begitu. Biarkan anak-anak kita menjelaskan sendiri gitu. Dan melakukan proses refleksi, jangan dimarahin kalau nilainya kecil ya. Tapi lebih digali, kemudian ditanyakan, dan kalau di sekolah itu kami refleksi itu selalu begini, apa yang kamu lebih, yang kamu udah bagus apa, yang kamu kurang apa, yang buat kurang-kurangnya gimana gitu ya. Bahasa kerennya tindak lanjutnya apa gitu ya, dari kelemahanmu itu gitu. Kalau misalnya dia bilang matematikanya misalnya 58 gitu misalnya, atau 60 gitu. Terus anaknya bilang, wah 60 tuh saya sudah berdarah-darah ya, mah gitu ya. Udah hebatnya lah misalnya gitu. Oh iya, gitu ya, nggak apa-apa. Jadi fokus kita pada proses, kami sendiri di Alkausar menghargai dinamika nilai ya. Jadi nilainya nilai murni aja gitu. Agar si data rapot itu, rapot kita yang sederhana itu ya, buku ditulis tangan gitu tuh, betul-betul menggambarkan dinamika dari profil kecerdasan anak-anak kita. Kadang-kadang kan anak itu di kelas 7 matematikanya jelek ya, kelas 8 ketemu guru yang tepat gitu, bisa melejit ya, yang pas gitu dengan diri. Jadi rapot sebagai rapot bayangan itu mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang lebih aktual tentang proses anak-anak. Nggak ujuk-ujuk nanti setelah 6 bulan baru Bapak Ibu dapat laporan, tapi insya Allah ada 2 kali dalam 1 semester ini akan dapat gambaran bagaimana prestasi anak-anak kita. Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami terhadap pentingnya proses dalam pembelajaran. Kita tidak mengagung-agungkan nilai ya, saya selalu bilang kepada anak, score is not everything, ya, bukan segalanya, tapi score is something, ya, sesuatu juga yang menunjukkan sesuatu juga gitu. Jadi bagaimana kita proper aja gitu ya, sesuai aja Bapak Ibu untuk apa istilahnya merespon kepada nilainya. Tadi saya sudah jelaskan tentang tabung minat, jadi nanti kalau ada kertas seperti ini yang dibawa pulang, itu juga bisa juga menjadi bahan diskusi Bapak Ibu, dan dukungan yang kami butuhkan adalah untuk mendorong anak-anak semangat dan jujur ya, dalam mengisi tabung minat. Ini juga tadi sudah kami sampaikan di awal sebagai salah satu bentuk kegiatan khasnya Alkausar. Nah, ini adalah PBB, Pekan Budaya dan Bahasa. Kita biasanya menyelenggarakannya mendekati 28 Oktober karena kami hubungkan dengan Sumpah Pemuda ya. Sekarang kalau Bapak Ibu punya anak-anak juga di sekolah lain ya, ini ramai dengan P5 istilahnya ya. Tadi yang saya sampaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Nah, Alkausar akan membuat PBB ini sebagai salah satu P5 kita, proyek penguatan Pancasila kita. Yang output akhirnya itu adalah Sumpah Anak Bangsa. Jadi anak-anak itu di akhir belajar budaya ya, berbagai provinsi itu biasanya mereka akan membuat dan juga ada reka ulang Sumpah Pemuda tuh. Jadi kemarin anak-anak drama tuh, anak-anak teater bikin drama tentang Sumpah Pemuda konferensi Pemuda 1, Pemuda 2 ya, ada yang dari Jong Java, Jong Sunda gitu, bagus sekali itu, saya suka sekali. Itu mereka lalu di akhir juga ada nonton film biasanya kita ya, refreshing anak-anak, film-film yang juga membangkitkan rasa patriotisme ya. Alhamdulillah semester tahun lalu tuh ada pas lagi satu film Road to Boston ya, di mana di film itu menggambarkan perjuangan seorang atlet lari apa maraton itu yang mewakili Korea dan seterusnya. Jadi very strongly related dengan patriotisme dan nasionalisme. Semoga tahun ini juga begitu. Nah, tahun ini kita juga membuka kontribusi orang tua ya, jika ingin membantu untuk
penyediaan kuliner buat anak-anak. Karena memang saya sempat tidak mengizinkan tahun lalu ya untuk orang tua direpotkan, tapi ternyata orang tua itu tidak mendengarkan saya gitu. Jadi banyak aja gitu orang tua yang ada yang Papua ya, itu membawakan ulat sagu ya, papeda ya, bubuk sagu gitu. Jadi saya lihat memang sebetulnya secara natural memang orang tua ini kan ada yang sangat repot ya, atau tidak berkelapangan, tapi ada juga yang sangat lapang, kalaupun tidak dalam dalam finansial ataupun material, tapi senang bantunya fisiknya gitu ya. Jadi range orang tua, pengalaman saya sebagai wali kelas ya sejak dulu memang range-nya ya sebegitu ya, dari yang sangat tidak lapang sampai sangat lapang. Jadi naturalnya ya dibebaskan saja, tidak diwajibkan, tapi itu kami bebaskan kepada orang tua untuk berkontribusi. Biasanya juga kita kan kalau jalan-jalan ke provinsi-provinsi baru ya, kita juga mencari kulinernya gitu ya. Jadi alih-alih kita tidak bisa misalnya membawa anak kita untuk pergi jauh, ya kita bawa yang jauh itu mendekat dalam kemampuan kita dan tidak diwajibkan. Tapi jika ada, silakan. Nah, ini kita mengundang Ibu Aci ya. Ibu Aci ini adalah seorang penulis profesional, sudah melahirkan ratusan skrip sinetron, juga melahirkan beberapa film layar lebar gitu. Kemudian nah ini Bu Sri. Oke deh. Ini waktu nonton bareng. Oh ya, nonton bareng di ISBI. Tapi kita belum tahu nih nontonnya di mana. Tapi tahun sebelumnya kita ke CGV. Oke, ini Pekan Mastek. Jadi Pekan Mastek kita, kalau ini video ini adalah video eksperimen yang anak-anak OSIS. Jadi OSIS ini akan kami berikan ruang untuk mendompleng kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi mereka selalu punya slot, anak eskurnya, anak OSISnya mengelola sebagian dari kegiatan-kegiatan dalam pekan-pekan kita. Pekan Mastek kita sendiri akan tetap memegang tema Cekungan Bandung. Jadi dari tempat-tempat yang sudah direncanakan dalam 6 tahun, kita akan meneruskan itu. Kalau kemarin kita ke mana tuh? Yang daerah Dago ya, nanti kita akan pindah lagi gitu. Untuk anak-anak mengenal secara utuh tentang Bandung. Kemudian di Pekan Mastek juga, ini ada seminar-seminar kewilayahan. Ini masih dalam Pekan Mastek ya. Kita lihat biodiversitas Taman Hutan Kota Bandung. Nah, ini adalah Pekan Karir ya. Di Pekan Karir ini anak-anak kita mengeksplorasi berbagai karir, mereka berkelompok lalu mempresentasikannya kepada teman-teman lain. Kemudian kalau dukungan orang tua mengadakan dialog profesional, dialog profesional yang menguatkan pilihan karirnya. Jadi kalau anak-anak, saya selalu meminta setiap awal tahun ajaran anak-anak merumuskan hopes and dreams ya. Apa sih harapan dan impian kamu gitu? Ya ada anak-anak yang masih bilang, oh impiannya ingin masuk surga, ya boleh. Membanggakan orang tua bisa gitu. Tapi saya pribadi mendorong anak-anak Ke-mute lagi. ya, keluar Zoom bahkan. Saya nggak ngerti ada apa ya. Nanti tolong Pak Efri dievaluasi aja device-nya. Oke, kemudian ini adalah dukungan orang tua. Kita lanjut ke profil sekolah. Tadi ada Irfan katanya nggak usah ditayangkan Bu, video eskur aja. Oke. Oh, sebentar.
kegiatan eskul saja kata Bu Sri. Nanti video profil bisa kami share di PLNG ya. Nah ini, jadi eskul kita ada 18 ya. 18 eskul. Mulai dari pramuka yang wajib, paskibra, vokal, elektronika, badminton, English club, kuliner, basket, futsal, karate, kemudian bahasa Jerman, tari, teater, tasin, gitar, piano, otomotif, menggambar, kaligrafi, marawis. Kemarin pengawas sekolah bilang, ini banyak amat katanya gitu ya. Cuman pengawas kita sudah tahu tentang, pengawas kita sudah tahu tentang kehadiran Al-Kausar yang memiliki sumber daya manusia yang abundant ya, yang berlimpah gitu. Tentang sistem guru berzakat yang ada di kita dan sebagainya. Nah, tahun ini sebetulnya 2 tahun lalu ya, sejak 2 tahun lalu kami ingin mengadakan pembiayaan terhadap eskul ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu bahwa kita tidak beruang pangkal ya, sekolah kita tidak punya uang pangkal, mulai dari 0 rupiah. Kemudian uang kegiatan yang 1,2 juta itu bisa dilihat ya di rencana kegiatan itu semua kembali ke anak-anak sampai 0 rupiahnya. Tidak ada satupun keuntungan yang sekolah dapatkan. Yang kita ambil untung ibaratnya itu nggak ada. Seringnya malah ada defisit-defisitnya ya. Tapi kalau kurang-kurang karena ada tambahan kreativitas kegiatan itu di-cover yayasan. SPP 375.000 kali sekian anak itu habis untuk Zoom, listrik, air, kebutuhan-kebutuhan harian kita, ATK gitu ya, kapur dan sebagainya. Nah, untuk eskul ini sebetulnya pembiayaannya tidak ada. Jadi apa ya? Itu bebannya kepada yayasan. Yayasan kita sendiri itu belum punya unit-unit usaha yang menghasilkan. Ini saya buka-bukaan aja ya. Jadi di balik 2 tahun kemarin ke lapangan orang tua ini ada yang lumayan apa ya, nggak belepotan juga sih ya, rezeki mah dari Allah. Tapi intinya ya namanya pendidikan ya, apalagi skills itu kalau Bapak Ibu ingin membandingkan itu pasti di luar misalnya itu pasti berbiaya gitu. Nah oleh karena itu di tahun ini karena kita juga ingin level up semua eskur ya. Jadi eskur ini karena ini sudah merupakan kegiatan minat bakat ya. Saya mendorong Bapak Ibu PJ Eskur untuk bagaimana agar anak-anak ini bisa sampai berprestasi ya. Jadi saya cerita tentang futsal ya, juga kita pengajar basket kita khusus gitu. Kalau misalnya vokal, saya bilang ke gurunya, coba anak-anak itu ujungnya itu apa produk yang mau dihasilkan, karya yang mau dihasilkan agar anak-anak bersemangat. Kemudian ada isu disiplin dan komitmen di Eskur ini. Ya, ada banyak variabel lah ya. Mungkin apakah karena faktor tidak berbayar ya, mungkin gitu. Jadi anak-anak kurang komitmennya ya. Terlepas dari itu, memang kami butuh pembiayaan untuk Eskur ini. Nah, Eskur ini akan di-charge per tahun, boleh dibayar bulanan. Saya akan meminta ke siswa untuk mencetak kartu agar bisa dibayar bulanan. Saya sudah berkoordinasi dengan yayasan, apakah bisa di-cover di muka gitu ya, kebutuhannya. Dicicil lah bulan ini butuh berapa. Jadi kalau tidak masuk cash flow-nya antara cicilan 7 bulanan dengan kebutuhan bulanan, maka bisa di-cover oleh yayasan. Jadi begitu Bapak Ibu kira-kira gambaran kenapa eskur kita tahun ini berbayar ya. Udah sebetulnya 2 tahun belakang juga berbayar gitu. Cuman dari yayasan gitu ya membayar. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami tentang bahkan kami bisa ngasih tahu detailnya ya, uang itu buat apa gitu ya. Kemudian kenapa dibagi. Jadi bahkan banyak yang kemarin itu kita tidak ganti uang transportnya ke mereka, nggak minta juga ya, cuma sebetulnya kan itu ada uang transport para pelatih eskur dan itu sore hari ya. Jadi mungkin sudah waktunya orang beristirahat sebetulnya. Jadi mulai semester ini kita hitung tuh uang transport gurunya gitu dan seterusnya. Nah, bagaimana ada pertanyaan misalnya, bagaimana jika biaya segitu tapi minimumnya tidak terpenuhi kuotanya misalnya gitu ya. Maka
kan tentu jadi pembagian jadi besar gitu. Nah, saya bilang itu kita masih bisa diskusikan, misalnya elektronika. Itu kan yang besar tuh ya, elektronika sama apa gitu. Nah, itu kita bisa diskusi dengan gurunya, apakah programnya kualitasnya kita kurangi gitu ya. Yang tadinya misalnya advance, program-program untuk pembuatan elektronikanya bisa kita reduce gitu. Atau saya masih bisa ngobrol dengan yayasan misalnya gitu ya. Intinya adalah Bapak Ibu, atau yang misalnya Bapak Ibu yang sangat tidak berkelapangan, sudah diminta ya untuk berkomunikasi dengan wali kelas. Saya bisa kontak Umul Yatama misalnya. Jadi memang saya minta waktu Bapak Ibu untuk segera tolong segera mengumpulkan minat anak-anak di apa gitu ya, ekskurnya, agar saya bisa proses data-datanya. Kita bisa kita atur nih detail-detailnya. Intinya kalau buat saya pribadi itu adalah ekskur itu dari awal visi misi saya adalah bagaimana menyapu minat bakat anak yang tidak tertangani dalam ruang kelas. Jadi kalau kegiatan intranya, kelas minatnya, gurunya, kokurikulernya tidak bisa mengakomodir minat anak ya, bakatnya, tidak sampai happy gitu sekolahnya gitu ya. Karena belum ketemu hal yang dia enjoy banget gitu. Nah, harapan saya Eskur ini bisa menjadi exit jalan keluar yang berikutnya untuk menambal gitu ya. Ya, semoga sih intra dan ko-nya cukup membuat anak-anak kita menyala ya, menyala gitu, tumbuh baik gitu. Dan Eskur mempertajam gitu ya, fokus gitu, berkumpul bersama teman-teman yang sesama sukanya sama, gitu. Ketemu sama pelatih-pelatih yang hebat gitu, menghasilkan produk yang baik ya, ikut lomba kalau perlu dari Eskur ini gitu. Jadi seserius itu saya juga menekankan kepada para PJ Eskur, tolong lihat bagaimana kegiatan intra dan ko kita kelola. Seserius itu, nah seserius itu juga mengelola kegiatan Eskur, perencanaannya, pembiayaannya, keterlibatan orang tuanya, disiplin anak-anaknya, programnya, produk akhirnya, penilaiannya, itu semua dikelola seperti kita mengelola kegiatan intra dan ko. Mohon doanya Bapak Ibu semoga akan terus memberi. Jadi tolong segera dikumpulkan ya apa namanya formnya ya. Semoga tidak ada yang tidak kita skor ya. 18 sudah banyak sekali. Saya lihat sekolah-sekolah yang cukup terkenal itu nggak ada yang sebanyak kita skornya. Alhamdulillah kita kalau mudah. Nah ini ada pentas eskul, kata yang buat tolong ditayangkan katanya. Selamat menikmati ya Bapak Ibu. Ini suaranya nggak ada ya? Nggak ada. Sorry. Ini bermasalah ya dari tadi. Mohon maaf ya ini teknisnya ini. Sebentar. Sering reload gitu dari tadi. Atau tiba-tiba saya ketendang gitu dari Zoom-nya. Ini saya pertama kali nyobain pakai
device komputer kelas untuk presentasi. Tadinya mau pakai laptop, tapi nggak ke bawah chargernya. Ini kayaknya video profil ya, Bu Sri. Ya, tadi yang tentang eskor saja. Problem lagi. Oke, ya, alhamdulillah sudah berakhir. Baik, Bu Wiwin, saya kembalikan kepada Ibu. Iya, alhamdulillah terima kasih Bu Tari atas penjelasannya cukup lengkap dan padat ya. Tapi mungkin dari tadi ya yang Bapak Ibu mungkin perhatikan, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu silahkan. Atau mungkin Bapak Ibu yang orang tua yang siswa baru silahkan. Kami buka sesi pertanyaan dulu. Enggak? Boleh raise hand atau langsung ini juga silahkan kepada Bapak Ibu orang tua. Mungkin ada apa kehebohan-kehebohan mungkin di awal-awal dengan anak-anak mungkin ya bisa ditanyakan gitu ya. Buku paket ya. Tadi ini, oh ya buku paket mungkin ya. Bagaimana itu Bu Tari? Ya, kalau buku paket, memang di surat saya sudah sampaikan bahwa sekolah hanya membantu mengorganize modul ya. Jadi kalau buku-buku paket yang disediakan perpus itu akan kami bagikan ke anak-anak. Jadi nggak usah beli ya Bapak Ibu, kecuali pengen punya itu bisa beli. Tapi nggak beli juga nggak apa-apa kalau untuk mengurangi biaya. Tapi memang namanya buku sekolah nggak boleh dicoret-coret kan, nggak enak kayak gitu ya, nggak bisa di highlight gitu, nggak bisa digambar-gambar. Gitu. Jadi kalau pengen punya silahkan. Nah untuk buku-buku yang lain itu saya sih berharap Bapak Ibu POMG bisa saling membantu ya. Jadi misalnya kalau buku bahasa Sunda tuh kata saya tanya ke Pak Aman, Pak belinya di mana? Coba ke Palasari katanya gitu. Jadi kalau ada satu orang tua yang nemu gitu ya satu buku bahasa Sunda, mangga weh berkomunikasi gitu di grup, bikin aja grup yang nggak ada kami ya, yang nggak ada bapak ibu gurunya, yang nggak ada capseknya tuh grup di belakang orang tua aja gitu bisa. Ini saya dapat nih buku bahasa Sunda di mana, siapa yang mau dicek gitu misalnya, atau ini saya ketemu buku apa gitu ya. Jadi sejujurnya di sekolah kami banyak guru-guru kita yang datang dan pergi ya. Jadi yang tidak standby terus di sekolah. Yang standby terus itu wali kelas saja ada dua kan ya. Paling saya dan Bu Novitri dan Bu Nesa gitu. Beberapa gelintir Bapak Ibu yang mengorganize sekolah itu. Dan dengan sekarang saya punya tugas akreditasi gitu ya. Jadi memang kami cukup kewalahan jika kami harus mengorganize juga pembelian buku-buku gitu ya. Nah, hampir tidak ada tenaganya gitu. Iya, ya. Mungkin sudah ada datanya sebenarnya Bu ya. Sudah ada data yang di lampiran itu misalnya buku apa, ketersediaan di perpustakaan berapa itu sudah ada. Ya, Yang untuk dicek perpus aja. aman. Nah, itu nanti bisa Kalau ada pinjam. perpus aman, betul Ya, ya. kalau cuma 6, 8 tuh siapa cepat saya bisa pinjam.
Supaya kan nanti bisa bersama-sama Bu ya, kalau misalnya emang ini dengan Iya, anak-anak, iya. teman-teman yang Kalaupun lain ya. misalnya nggak bisa beli buku, yang penting dipesenin aja. Nak, sayang, mama, ayah tidak punya kemampuan beli buku paket. Kamu harus rajin mencatat ya. Ya, Atau betul. fotokopi catatan temen ya. Ya kita kita Betul. juga begitu kan zaman dulu kuliah ya. Kalau buku-buku textbook yang mahal gitu. Iya, Udah weh, rajin mencatat gitu ya. Jadi kalau anak cinta ilmu sih harusnya tidak jadi hambatan gitu ya. iya, iya. Dan kita kan punya berita KBM ya, Bu Wiwin ya. Iya, Jadi betul, betul. setiap awal minggu, ini tadi kita lupa tampilkan. Setiap awal minggu itu kan kami menyebarkan topik-topik yang kita pelajari dalam satu minggu. Nah, Iya, iya. Bapak Ibu, kalau saya nih ya, saya senang sekali pasti dapat, oh anak saya belajar apa aja nih dalam seminggu gitu ya. Itu udah program lama tuh. Program KBM itu udah dari sejak 2-3 tahun yang lalu ya kita punya program KBM itu. Nah, topik-topik itu yang dipelajari itu kita bisa cari bareng di YouTube misalnya gitu ya. Iya, betul, betul. Bareng. Ya, saya sering tuh misalnya Mikaela lagi suka kepiting gitu misalnya. Ya, itu saya sering nonton bareng sama dia di YouTube gitu. Ayo kita cari kepiting gitu ya. Lihat bareng tentang kepiting macam-macam. Makanya siapa Bu? Makanya Iya, putrinya Bu Tari ya, usia oh mungkin ada iya, yang kenal ya. maksudnya media aja. Makanya, makanya ini Media putri Bu aja. Tari usianya berapa? 2 tahun ya, di belajar Ya, besar. media ajar sumber belajar itu sebetulnya bisa dari mana saja gitu. Jadi tidak harus dari maaf, saya lagi flu. Tidak harus dari buku. Alhamdulillah. Silakan Bu Iwin, saya minum dulu sebentar. Ya, Mangga. Jadi apa intinya sih ke apa? Bapak Ibu berkomunikasi saja ya dengan Walas mungkin ya, misalnya ada kendala kesulitan menyediakan apa, nanti mungkin kita kita cari ya Bu ya bagaimana solusinya gitu. Mungkin kalau misalnya bukunya itu dia kalau di Palasari ada yang murah mungkin ya, Palasari murah-murah. Nah, itu ya. Orang tua juga sedang memberikan informasi, ini ada yang murah nih atau apa gitu. Mungkin bisa membantu. Enggak, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya ke apa? Jangan malu-malu. Kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, Waalaikumsalam, Kita enggak. lagi di Jakarta ya? Iya, betul. Silakan, Beca. Enggak, Wica, Saya silakan. mau tanya nih, kalau Alka sendiri itu ya, sistemnya gimana ya untuk ke depan itu? Apakah memang masih memberlakukan untuk tugas sekolah untuk dikerjakan di rumah atau tidak gitu ya? Karena memang pengalaman yang kemarin tuh ada beberapa tugas, terus anak saya tuh sampai keteteran gitu, maksudnya sampai jatuh sakit gitu ya. Karena kalau saya lihat itu kan sangat padat gitu Bu, apa kegiatan-kegiatannya gitu. Dan kebetulan tipe anak saya tuh emang tipe yang sangat perfeksionis banget ya kalau mengerjakan tugas tuh emang nggak waktunya tuh nggak ingat waktu gitu. Jadi apakah memang itu masih ada atau ditiadakan gitu? Itu sih yang akan saya tanyakan. Dan yang kedua kan kalau saya lihat nih kebetulan saya di asrama itu jam makan siang aja saya tuh memperhatikan tuh anak-anak ya ada yang kadang-kadang lesu gitu ya, kadang-kadang nggak mood, kadang-kadang ngantuk gitu. Nah, ketika saya tanya tuh kenapa gitu, ya nih Bu, ya macam-macam alasannya gitu ya. Mungkin ada yang lagi sedang jenuh, fase jenuh gitu ya, atau memang sedang lelah. Nah, itu dari evaluasi itu saya lihat beberapa hari kalau nggak besok tuh sakit gitu. Nah, ini apakah bisa dievaluasi atau dipertimbangkan gitu ya Bu ke depannya gitu. Mungkin itu aja sih masukan atau pertanyaan dari saya gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya, kalau kebijakan itu kami mendorong ketuntasan, Bu Ica ya, di ruang kelas. Kalaupun ada tugas itu quick homework istilahnya. Jadi misalnya matematika 3 soal ya buat latihan gitu. Nah, selebihnya memang kita dorong untuk tuntas di kelas, Bu Ica. Jadi tidak dibawa pulang ke rumah. Nah, kalau misalnya masih ada mapel-mapel yang menugasi, insya Allah nanti akan kita perhatikan, kami perhatikan bebannya anak-anak. Jadi kalau ada PR, tugas, itu saya sebetulnya punya buku jurnal kelas ya. Itu saya akan tanda tangani tiap minggu untuk melihat load dalam seminggu itu ada berapa yang tugas kita. Jadi kalau lebih dari, ini saya timbang saja, sekarang saya kontak ke guru-gurunya, ini saya sudah mulai terjun ke operasional lebih detail ya di tahun ajaran ini. Semoga nanti bebannya itu tidak berat. Dan saya nanti butuh data ya, yang detail ya, berita ya.
Bu Ica ya, data yang detail, misalnya Fadil apa saja nih mapelnya gitu ya, yang di PR-kan gitu ya. Kemudian saya akan melakukan cross check ke guru-gurunya. Jadi data yang kami harapkan memang datanya itu detail gitu Bu Ica ya, Bu Ica ya. Jadi misalnya kalau ada anak-anak nih yang lesu, yang apa gitu. Nah, saya berharap bisa kami bahas kasus per kasus misalnya ya, untuk melihat apakah ini personal, keluarga, atau memang sistem sekolah gitu, yang membuat anak itu menjadi kelelahan, kejenuhan gitu. Dan pada intinya, saya sangat senang sekali mendapatkan masukan-masukan ya, semua hal tentang sekolah. Asalkan datanya akurat gitu, asalkan datanya jelas gitu ya. Karena yang penting dari permasalahan itu adalah diagnosa penyebabnya gitu ya Bu Ica ya. Kalau kita sakit lah gitu, diagnosanya harus tepat agar obatnya tepat. Gitu. Itu prinsip yang saya pegang dalam pengelolaan sekolah adalah kita mesti cari tahu masalahnya apa. Nanti baru kita bisa cari solusinya gitu. Di mana nih masalahnya? Di sekolah apanya, gurunya kah, load-nya kah, tugasnya kah, cara ngajarnya kah, gitu ya. Atau pertemanan mungkin ya, atau rumah, ini masalahnya mesti kita temukan. Mungkin begitu respon saya. Ya, bagaimana Bu Ica? Atau masih ada yang boleh, kalau masih ada yang Iya, ingin. pernah saya kan ngambil komunikasi ya ke anak gitu. Kenapa ini ada PR gitu? Apakah memang dari gurunya emang diberi PR untuk dikerjakan di rumah? Jadi ada beberapa mata pelajaran itu memang anak ini tidak selesai gitu ya, seperti Bu Tari bilang ya, tidak selesai. Umpamanya ada 3 soal, yaitu baru 2 soal dikerjakan di sekolah, sehingga satu belum dan itu dibawa pulang ke rumah untuk dikerjakan di rumah. Nah, saya tanya kenapa bisa tidak selesai gitu? Apakah memang kesulitan atau memang karena ada hambatan lain ya, umpamanya seperti dia tidak fokus atau waktu dari segi waktu atau gurunya atau bagaimana gitu. Dan ternyata itu anak saya kan ada mungkin tipe anak yang dia harus menulis ya, mencatat gitu, rajin mencatat gitu ya. Nah, sehingga tuh dia mungkin waktunya Bu gitu. Jadi antara catatannya sama waktu untuk mengerjakannya itu dia kayaknya belum bisa membagi waktu. Sehingga kalau saya tanya ya harus mungkin catatannya harus ini cepat gitu ya. Ya anak lain kan enak nggak nyatet, aku kan mesti lengkap gitu kan emang agak-agak perfect ya anak ini. Jadi agak-agak sulit membagi waktunya itu gitu. Jadi permasalahannya dia kayaknya butuh waktu untuk mencatat sehingga dalam mengerjakan itu dia agak kurang gitu. Mungkin seperti itu kalau yang saya tangkap. Nah, mungkin apakah waktu jam pelajaran itu apa memang harus mencatat atau bagaimana gitu ya Bu? Mungkin bisa dievaluasi lagi sih ke depannya ya karena memang di Fadil itu kadang dia memang catatannya rapih ya mungkin gitu kan kalau saya lihat sama anaknya detail gitu sehingga waktu untuk mengerjakan itu dia suka kurang waktu gitu ya mungkin itu sih Bu. Ya, nah, Ya, terima ini kan, kasih. ini kan clear ya masalahnya ya. Hmm. Jadi, maka saya akan, nanti kalau boleh mapelnya Bu Ica, nggak usah di sini ya. Japri aja ke saya, mapelnya apa. Jadi memang harus ada waktu yang dialokasikan oleh guru untuk mencatat. Nah, ini kan hal-hal yang kita juga mesti, saya sebagai Kepsek punya kewajiban untuk mengingatkan ya kepada para guru agar ada waktu mencatat. Dan memang mencatat itu sebetulnya wajib Hmm, sih kalau di Alkasar, Bu. Kenapa? Karena kita sendiri kan diajari oleh, karena kita sendiri kan ya apa ya sudah tahu bahwa cara mengikat ilmu dengan tulisan gitu ya. Jadi mencatat itu wajib sebetulnya. Nah, tinggal nanti saya akan mengingatkan nih kalau ada masukan yang spesifik begini enak. Saya akan bilang nih kepada guru, tolong kalau Bapak Ibu mencatat di papan tulis, jangan nyerocos terus gitu ya. Berhenti sebentar, kasih waktu buat anaknya mencatat. Habis itu turun dari panggung itu, keliling-keliling lihat siapa yang nyatet, siapa yang enggak, catatannya udah selesai atau belum. Kan gitu ya. Jadi bukan kejar target materi harus selesai, tapi bagaimana yang sedikit tapi mengendap dan dipahami. Makasih Bu Ica, saya sudah catat nih. Pegang pulpen. Jadi kalau boleh nanti dijawab ke saya matanya apa, agar nanti spesifik. Makanya saya bilang diagnosa masalah itu mesti spesifik. Ini matkul apa, gurunya siapa. Jadi kita tidak menggeneralisir ya.
Karena bisa jadi di matpel ini itu aman aja gitu. Nah, di matpel yang ini nih time management gurunya gitu. Tadi itu mungkin dia masih harus tingkatkan gitu. Ini masukan-masukan berharga sekali. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga Bu Ica. Tadi ada yang resen ya? Atau nggak jadi nih siapa Tadi ada tadi? bukuin. Bukuin ya, mungkin gimana? Ya, Bu. Bangga, bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ini Bu, menindaklanjuti pertanyaan tadi yang Mbak Ica, ya Bu Ica tadi tanyakan. Kebetulan anak saya ini yang kedua kan kelas 7 ya sekarang. Jadi mungkin di kelas 7 ini ada apa namanya? Ada adaptasi ya Bu ya untuk anak-anak kelas 7, terutama anak saya gitu. Nah, kalau boleh membandingkan dengan kakaknya yang Namanya siapa? kenapa? Namanya siapa? Lupa saya. Wahyu, Oh, Wahyu, Wahyu. Ya, oke, Wahyu. Wahyu. Punten ya, belum Ya. hafal baru. Eh, Heeh. Iya nggak apa-apa Bu. Ya. Nah, kalau boleh membandingkan dengan kakaknya dulu, waktu pertama masuk AK tuh hampir mirip kejadiannya sama eh, apa yang tadi disampaikan gitu. Cuman nggak sampai sakit sih, cuman sedikit stres gitu pada saat adaptasi di sekolah pada awal mula kelas 7. Nah, tapi alhamdulillah seiring waktu kakaknya udah bisa mengikuti. Nah, untuk yang adiknya ini yang saya rasakan tuh berbeda Bu, gitu. Malah lebih enjoy gitu masuk ke AK itu bisa apa namanya sekolah tuh ke sekolah tuh nyaman gitu, yang saya lihat seperti itu gitu. Cuman pas saya periksa buku-bukunya pas saya periksa buku-bukunya yang tadi disampaikan itu mencatat itu, entah itu karena kebiasaan di SD-nya yang mencatatnya kurang atau anaknya memang anak yang seperti itulah tipikalnya gitu. Jadi apa ya, ada yang ketinggalan atau apa Bu, jadi kurang gimana ya, seperti Kosong yang ya. kurang waktu, ada yang kosong, ada yang malah kok ada kok coret-coret ya tulisannya, saya bilang gitu. Eh, Beberapa mata pelajaran ada catatannya, cuman yang nggak rapi gitu, seperti yang terburu-buru gitu. Ya. Apakah dari pihak sekolah khususnya untuk yang adaptasi nih Bu, yang kelas 7 Siap, siap. ada feedback yang dari guru yang lebih nggak nunggu 1 bulan dari rapot gitu Bu. Boleh feedback ke kami, ke orang tua. Khawatirnya ada miskomunikasi antara kami dengan anak gitu ya Bu. Saya nanya ya biasa aja gitu. Malah apa cenderung enjoy lah ke sekolah. Tapi pas dilihat catatannya kok ini anak ngerti nggak ya gitu. Atau di sekolahnya tuh enjoy dengan teman-temannya saja, apa namanya, pembelajarannya kurang atau biasa aja tuh tidak tidak tersampaikan gitu infonya ke saya. Itu Bu, terima Ya, kasih. baik. Terima kasih banyak ya. Jadi memang ini salah satu keterampilan pedagogik ya dari seorang guru. Ini menjadi catatan saya. Nanti saya akan reminder terutama kelas 7 ya. Jadi apa idealnya seorang guru itu sudah mendesain apa saja yang akan dia tulis di papan tulis. Gitu ya. Itu namanya manajemen papan tulis namanya. Itu Bapak Pembina sering mengatakan tentang manajemen papan tulis. Jadi beliau itu kalau ngajar itu kita sudah mendesain tuh. Apa aja nih yang mau kita taruh di papan tulis? Key information ya. Alur pembelajaran, diagram, peta, mind mapping, ini dan itu. Yang itu adalah catatan wajib yang harus ada di buku catatan anak-anak. Untuk mereka bawa pulang kan meningkat ilmu dengan tulisan gitu ya. Atau kalau dia mau merangkum, teks bacaannya udah kita siapkan. Cara ngerangkumnya gimana. Jadi itu kalau saya memang mengharapkan kita akan standarkan ya bahwa selalu ada lah entahlah hanya isinya kosakata akademik ya. Jadi misalnya hari ini belajar topik apa, 5 kosakata, masa nggak ada ya kosakata baru ya misalnya gitu. Jadi key vocabulary tah keda aya lah di buku catatan tuh misalnya. Jadi intinya memang wajib itu mencatat judul lah ya, judul gitu kan ada hari ini judulnya apa gitu. Kecuali memang hari itu hari praktik ya. Nah, isinya semua praktik kan itu enggak. Tapi terima kasih banyak Ibu masukannya. Memang kalau kelas 7 itu harus pelan-pelan gurunya ya, harus sabar gitu. Jangan buru-buru ngejar konten, harus banyak turun ke bawahnya, harus banyak ngecek
ngecek buku catatannya ya, udah dicatat belum yang di papan tulis, cukup nggak waktunya dan sebagainya. Ini juga mau saya titip juga ini ya ke Bu Iwin nih, mumpung wali kelas 7. Jadi mungkin di Siap-siap. kegiatan inspirasi pagi, Iya ya. salah satunya adalah periksa buku catatan. Jadi biasanya anak-anak ini kalau diperiksa oleh Bapak Ibu guru itu lebih takut ya kalau nggak nyatet kayak kita aja. Kalau ada yang meriksa, pasti kita akan lebih serius gitu ya. Nah, terima kasih ya Bu, ini hal-hal detail seperti ini, tapi sebetulnya sangat penting ya, fundamental gitu, membangun kebiasaan anak-anak mencatat. Kalau laki-laki biasanya nggak banyak juga sih Bu anak laki suka nyatet gitu. Jadi makanya gurunya tuh sudah harus punya target tuh, seminimalnya yang harus dicatat adalah ini gitu. Bahkan boleh ngasih kotak tuh, misalnya kalau gurunya pakai papan tulis penuh misalnya gitu ya. Buat anak-anak seperti Fadil yang perfeksionis semua mau dicatat, malah jadi waktunya habis misalnya. Nah, itu ada informasi-informasi kunci itu bisa ditandai misalnya sama gurunya. Ini nih bagian ini yang harus dicatat, yang ini mah nggak usah misalnya gitu ya. Baik, saya akan membuat catatan-catatan dan akan saya bagikan ke seluruh guru-guru yang mengajar di kelas 7, 8, 9, terutama kelas 7. Makasih ya Terima Bu. kasih, Bu. Sami-sami. Sama-sama, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Ada lagi? Kalau tidak ada, bagaimana Bu Tari? Kita ke ini ya, kita akan ke breakout room. Ya. Nah, jadi kita akan orang tua masing-masing masuk ke kelas masing-masing begitu ya. Nanti Ya. akan membicarakan apa? Koordinator kelas, Ya. begitu. Mhm. Koordinator fungsinya untuk membantu, misalnya ada kegiatan sekolah, gitu ya Bu ya. Apa yang bisa orang tua bantu, gitu ya. Ada tadi kan sudah dipaparkan ada beberapa kegiatan yang mungkin membutuhkan support dari orang tua. Nah, itu mungkin Korlas yang akan mengkoordinir begitu ya Bu ya. Nah, nanti dari Korlas kemudian kita ingin menentukan apa? Ketua POMG bagaimana ya? Jadi ketua Korlasnya masing-masing Korlas kelas 7, 8 dan 9 akan bertemu dan memilih satu ketua POMG begitu ya Bu ya. Oke, ya. Enggak. Mungkin kalau ada kita masih tanyakan lagi, Mas, adakah pertanyaan? Kalau tidak, Pak Efren minta tolong siapkan breakout room-nya ya. ya, Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung di-assign. masuk ya. Ya, Kalau sudah bisa. Bu, sudah dibuat Sudah breakout ada ya, room-nya. silakan mangga Bapak Ibu. Caranya bagaimana caranya? Mungkin bingung kali masuk Diklik ya, biasanya di ini masing-masing. Ada kalau di saya sih ada more, kemudian ada join breakout room. Mungkin coba. Ada di situ, ada keterangan join breakout room. Nah, silakan Bapak Ibu boleh masuk ke kelas masing-masing. Ya, ada titik 3 di bawah. Ada sudah ini kelas 7, ada 8, 9. Bersama para wali kelas ya? Oh, masuk juga, Bu. Ya, wali kelasnya masuk ke sana. Ah ya, boleh deh ya. Ya. Oke, di sini ada wali kelasnya, ada saya, ada Bu Esti, ada Bu Yanti, Pak Riki mungkin ya. Oke. Ya, selamat meninggalkan ruang utama. Nanti masuk lagi ke ruang sini, saya juga mau izin salat asar dulu. Ah ya, Saya tetap di sini ya, di mute dulu. Berapa menit kita, Bu? Mungkin 15 menit aja, cukup ya? Iya. Ya, baik. Kita kembali. Jadi, ini Mas ada pertanyaan dari Bu Yeni. Oh ya. Bu, jadi breakout room ini kita ingin memilih koordinator kelas, Bu. Koordinator kelas. Tadi fungsi koordinator kelas adalah mengkoordinir kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, nanti koordinator kelas ini diharapkan bisa memilih salah satu ketua PUMG SMP, begitu ya? Ya. Nah, begitu Bu Yeni? Ya, koordinator PUMG kelas, iya. Ya, betul Bu Yeni. Ya. Koordinator PUMG kelas, ya. Maaf, kok malah ngetik ya. Ini dalam perjalanan soalnya dan sambil Zoom SMA juga. Oh iya, 2 kaki ya Bu ya. 2 kaki. Kalau nggak salah di kelas 7 sudah ada Bu Yuni. Sepertinya Bu Yuni akan kita dapuk menjadi Korlas. Itu. Mohon maaf nggak? Belum Bu Soni aja Bu Soni. Hanya inisiatif ya Bu Yuni ya. Terima kasih. Jadi masuk aja dulu breakout sebentar lah ya, 5-10 menit. Habis itu balik lagi sebentar, habis itu kita penutupan. Ya, waktunya juga kita sudah jam 4:30 ini belum asar, kita nggak bisa lama-lama ya. Lama ya. Udah asar. Ya, mangga Bapak Ibu sepakati dulu sebentar. Terima kasih. Terima kasih.